Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, apa kabar? Hari ini aku lagi pengen bikin nasi pindang sapi khas dari Semarang. Aslinya kuliner ini berasal dari Kudus, namun di Kudus menggunakan daging kerbau. Nah, di Semarang dipopulerkan dengan menggunakan daging sapi. Untuk Mams yang ingin tahu cara pembuatannya, jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, karena insya Allah saya akan banyak bagi-bagi resep masakan Indonesia. Yang kita butuhkan adalah 500 gram iga sapi, 250 gram daging sapi, 7 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 3 butir kemiri, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari lengkuas, 1 batang serai, 4 buah kluwek, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh terasi, setengah ruas jari kencur, setengah sendok teh jinten, 1 buah gula jawa, 1 sendok makan asam jawa, 1 sendok makan ketumbar, daun melinjo secukupnya, daun pisang secukupnya, dan 6 butir telur yang sudah kita rebus dan kita akan kupas. Dan kita juga membutuhkan santan cair dari setengah butir kelapa yang akan kita peras menjadi 500 ml santan. Oke, itu semua adalah bahan dan bumbu untuk membuat nasi pindang khas Semarang. Sekarang kita akan rebus sebentar iganya untuk membuang amis dan segera kita tiriskan setelah minyak atau lemaknya itu keluar. Lalu kita akan presto iga dan daging sapi hingga empuk. Kita biarkan saja dulu. Sementara untuk bumbu-bumbunya kita akan goreng dulu supaya langunya hilang, yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kencur setengah matang. Kita angkat ya Mam setelah setengah matang. Sekarang kita akan mulai mengulek bumbu-bumbunya hingga halus. Ulek bumbu-bumbu yang sudah kita goreng setengah matang beserta dengan lada serta jinten. Kita ulek halus. Masukkan juga ketumbar. Masukkan juga terasi. Kita ulek halus dan kita mulai menyiapkan kluwek dengan mengeluarkan isinya. Lalu kita tuang seluruh isi dari kluwek. Kembali kita ulek halus. Setelah bumbunya halus seperti ini, kita bisa sisihkan dan kita mulai menggeprek serai, jahe, dan lengkuas. Kita kembali ke daging yang sudah kita presto tadi. Angkat dagingnya untuk kita potong-potong sesuai selera. Sementara iga dan daging yang sudah kita potong-potong kita pindahkan ke dalam panci beserta dengan kaldunya. Kita masukkan juga telur. Kita nyalakan kompor dan kita biarkan. Sementara bumbu-bumbunya yang tadi sudah kita ulek halus dan juga kita geprek akan kita tumis mulai dari bumbu halusnya, lalu serai, jahe, serta lengkuas, dan kita tumis hingga benar-benar wangi dan juga matang. Setelah wangi dan matang, kita bisa masukkan ke dalam kuah daging dan kita aduk agar bumbunya merata. Selanjutnya kita bisa tambahkan garam sesuai selera. Kita masukkan juga daun salam dan daun jeruk. Kita siapkan juga air asam jawa dengan mencampurkan asam jawa dengan air panas. Lalu kita tuangkan air asam jawanya saja. Dan kita masukkan juga santan cair. Kita aduk-aduk agar santannya tidak pecah. Ini akan kita aduk-aduk hingga mendidih ya Mams. Nah, setelah itu kita tunggu saja hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, kita tidak perlu mengaduk-aduknya lagi. Kita masukkan juga gula jawa yang sudah kita iris tipis-tipis. Dan setelah dagingnya matang, iganya matang, semuanya sudah matang, kita bisa masukkan daun melinjo di akhir agar nutrisi dari sayur ini tidak hilang ya Mams. Nah, setelah teraduk merata, kita bisa angkat dan sisihkan. Oke, untuk kuah pindangnya sudah siap. Sekarang kita akan mulai membuat pelengkap lainnya, yaitu perkedel. Kita membutuhkan 4 buah kentang, 3 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada, daun bawang secukupnya. Kita goreng kentang hingga matang. Sementara menunggu matang, kita bisa ulek bawang putih, garam, dan lada.
Kita haluskan, dan setelah kentangnya matang, kita bisa angkat dan akan kita ulek halus beserta dengan bumbu yang sudah halus tadi. Kita tumbuk kentang hingga halus. Nah, setelah halus seperti ini, kita bisa campurkan dengan daun bawang. Kita aduk dengan sendok dan biarkan tercampur merata. Nah, setelah tercampur seperti ini, kita bisa cetak perkedel. Kita cetak sesuai selera ya Mams. Kita siapkan juga 1 butir telur yang dikocok, karena nanti akan kita gulirkan dulu sesaat sebelum kita goreng. Setelah semua perkedel tercetak, kita akan mulai menggoreng perkedel. Kita campur dengan telur dan kita masukkan ke dalam penggorengan yang sudah panas. Kita goreng hingga matang. Setelah berwarna keemasan dan matang, kita bisa angkat dan sisihkan. Nah, semua sudah siap, tinggal kita sajikan saja nasi pindang khas dari Semarang. Nah, biasanya menggunakan daun pisang seperti ini nih Mams, yang sudah kita cuci bersih dan juga kita panaskan di atas kompor supaya benar-benar bersih. Tambahkan juga bawang goreng dan cabai rawit. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Happy terus ya Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.